siap seret kuat PKI, siap pakai hukum rimba, siap pakai hukum adat. Sampaikan sekali lagi, Mabes Polri tidak ambil tindakan, jangan salahkan kami umat Islam, kami pribumi Indonesia, belum apa-apa. Saya akan komandokan seluruh masyarakat di Indonesia untuk melakukan demo besar-besaran. Maka ujungnya itu bisa menemukan kebenaran atau sebaliknya adalah menemukan semakin jauhnya para Ba'alwi ini dari Duriyat nasab kepada Duriyat Nabi dari semua ya. Saudara sekalian, ada video menarik. Ini datang dari Abah Setuh. Bagaimana beliau yang membantu para habaib ini untuk menemukan keluarganya yang hilang. Bahkan sampai dicantolkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Pagi hari ini Abah sedang membantu Ba'alwi untuk menyusun nasabnya tadi semua ya. Ya barangkali apakah dalam penyusunan ini menemukan nasabnya atau sebaliknya semakin memperjelas bahwa mereka adalah terputus ya sahabat. Kita tidak boleh ada kebencian, kita tidak boleh ada apapun. Yang kita lakukan haruslah kebenaran ya. Yang kita lakukan adalah haruslah untuk memperjelas bukan untuk memperkeruh. Yang seharusnya yang kita lakukan adalah untuk menyambungkan bukan untuk memecahkan ya sahabat. Maka mari kita lihat ya sahabat karena Abah sedang menyusun buku kecil ya yang berkaitan dengan nasab Ba'alwi ya. Tapi barangkali Abah sharing sedikit demi sedikit supaya barangkali nanti ada masukan dari teman-teman dari semua biar masyarakat kita semakin jelas, semakin cerdas ya. Ya, tadi malam kemarin Abah memprint ya. Dari kita mengambil saja karena ini adalah ada di dalam internet ya, merupakan domain publik ya. Adalah kita ngambil saja salah satu adalah contoh daripada yang ada di internet. Abah lihat adalah dari Bahar bin Smith ya. Dari Bahar bin Smith yang katakan bahwa Habib Bahar bin Smith bin Ali bin Abdurrahman bin Alwi bin Abdurrahman bin Husain bin Umar bin Zain bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Salim bin Abdullah bin Muhammad Smith bin Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Alwi bin Ahmad Fakih bin Abdurrahman bin Alwi bin Sohib Mirbat bin Ali Khali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi Al-Abidin bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Arumi ya bin Muhammad Nakib bin Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baghir bin Ali Jainal Abidin bin Ali Husain bin Fatimah Az-Zahra dan seharusnya kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini yang tercatat ya dari silsilah Habib Bahar bin Smith ya. Nah, apakah silsilah ini kira-kira valid ya? Kita sebagai orang yang sedang mencari kebenaran, maka sebaiknya dalam segala perkara adalah tidak boleh hanya buat pelajaran juga buat kita. Segala apa yang ada di internet, ya ini Abah dapat di internet. Kita harus melakukan verifikasi sahabat untuk akhir zaman ini. Bahkan Abah mengajak kepada panjenengan dimanapun, bahkan dari kitab-kitab kuning sekalipun sekarang ini harus ada verifikasi. Karena sudah ditemukan ratusan kitab kuning yang sudah isinya dirubah-rubah ya. Jadi jangan hanya percaya kepada kitab saja sesungguhnya sekarang ini. Karena cara mudah untuk memalsukan segala perkara di akhir zaman ini adalah menggunakan teknologi media massa. Adalah diawali dengan teknologi cetak ya. Kemudian inilah yang barangkali walaupun tidak pas ya. Allah sudah sampaikan dari awal wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna tadi inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, bahwa kata Allah kebanyakan manusia itu adalah mengambil pemahaman walaupun kaitannya kepada berhala-berhala, karena sekarang banyak manusia memberhalakan manusia ya.
Dan itulah kenapa surat Tobat ayat 30 kalau nggak salah Allah berfirman, dan janganlah kalian jadikan rahib-rahib kalian, atau mungkin pendeta-pendeta kalian, ustad-ustad kalian, mursid-mursid kalian, begitu. Jadikan ilah. Intinya adalah tidak boleh ada manusia yang kita jadikan ilah. Ya sahabat, Allah sudah melarang. Nah, dari apa yang Abah lihat daripada nasab daripada Habib Bahar bin Smith yang saya ambil dari, nah kita verifikasi sederhana saja sahabat, verifikasinya bahwa kita mengambil dari apa yang ada. Ya, Nabi Muhammad mempunyai putri bernama Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, memiliki 2 putra yaitu Hasan dan Husain. Dari jalur Hasan menurunkan putra yang bernama Hasan Ali Qasim, ya Qasim, Muhammad dan Zaid, ya. Ini dari susunan yang sudah Abah lihat. Kemudian dari jalur Husain menurunkan yang bernama Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Fakir, Ja'far As-Shadiq, ya. Ya benar. Kemudian adalah Ali Uraidi, ya, Muhammad An-Nakib, Isa Arumi, dan Ahmad bin Isa, ya. Sedangkan Ahmad bin Isa menurunkan putra 3 orang yang bernama Muhammad, Ali, Husain. Nah inilah nama dari silsilah Nabi yang benar, dan ini terrekod, ya, ada 9 kitab yang sudah ada pada zamannya tadi semua. Artinya kitab yang paling dekat dengan keberadaan daripada datangnya silsilah. Ya tadi semua, pohon silsilahnya itu lebih dekat tadi semua, ya. Nah, maka keturunan baginda Nabi yang terdata di dalam silsilah setidaknya ada yang Abah catat ada 9 kitab, ya, di sini. Nah inilah yang sedang Abah pelajari pelan-pelan, membantu Habib meluruskan. Siapa tahu mereka benar tadi semua, ya. Tapi kalau seandainya lihat ujungnya, karena segala sesuatu adalah perjalanan, maka ujungnya itu bisa menemukan kebenaran, atau sebaliknya adalah menemukan semakin jauhnya para Ba'alwi ini dari duriyat nasab kepada duriyat Nabi dari semua, ya. Nggak apa-apa, walaupun kita sudah mengerti, sudah tahu, kita tidak boleh berhenti. Karena Allah memerintahkan kepada kita adalah jangan menggunakan zon. Inna dzonna la yugni minal haqqi syai'a. Dan sesungguhnya zon itu tidak akan menunjukkan kebenaran walaupun sedikit tadi semua, ya. Karena disitulah wallahu alimun, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Berarti Allah menyuruh kita ilmiah, ya sahabat. Nah, untuk tahap pertama di buku Abah ini adalah tidak untuk dijual, ya sahabat. Sekali lagi, jangan dikira, waduh nanti Abah saya itu bikin buku buat jualan buku. Enggak. Abah pelajaran ilmu saja sekian puluh tahun, nggak ada yang dibuatkan buku, ya, tidak ada, ya. Tapi ini adalah untuk memberikan, nanti kita lihat nanti dalam buku Abah itu, yang pertama adalah secara nasab, yang kedua nanti adalah pembuktian. Itu biasanya adalah secara sejarah, ya, nanti akan isi dengan bab sejarah bagaimana datangnya. Kemudian juga nanti dalam bukunya pembuktian adalah secara DNA, ya. Dari walaupun barangkali namanya Abah tidak bisa masukkan dalam buku karena menyangkut rahasia orang, tapi minimal ada belasan DNA dari Ba'alwi yang bisa kita masukkan, atau minimal dari yang sudah jujur, ya. Karena sekarang sudah banyak juga yang sudah ada yang jujur yang sudah kita periksa, ya sahabat. Dan mereka semuanya menunjukkan haplogrupnya adalah G tadi semua, ya. Nah, kembali kepada tadi, keturunan Nabi Muhammad sudah Abah sebutkan yang benar tadi semua, ya. Yang tercatat di dalamnya diantaranya Abah mencatat adalah 9 kitab, ya. Yaitu yang pertama adalah dalam kitab adalah Tahzibul Ansab wa Nihayatul Alqab, adalah karya Syekh Syaraf Al-Ubaidili, ya, yang wafat 435 Hijriah. Ini yang awal. Kemudian ada kitab Al-Mazdi karya Syekh Al-Umari masa 490 Hijriah. Abah mengambil nama-nama kitab ini dari Kiai Imaduddin, ya. Kemudian coba belajar pelan-pelan. Abah bukan ahli nasab, tapi belajar.
Nggak apa-apa, hidup ini tentang belajar. Tapi asal benar kitabnya, Abah ambil, kita pelajari. Dan makanya pergi kemanapun, hari ini ada di Kebumen, tetap aja terus belajar tadi semua ya. Kemudian ada kitab yang ketiga adalah Muntaqilah At-Thalibiyah. Nah, ini tulisannya ya. Karena ini rangkuman sahabatnya, karya Toba-Toba hidup masa 400 Hijriah. Ini kitab-kitab tua ya. Abad ke-6 ada kitab adalah Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Imam Fakhruddin Ar-Razi masa 597 Hijriah. Kemudian abad ke-7 ada kitab Al-Fakhri fi Ansabi Talibin karya Abu Talib Ismail bin Husain Al-Marwazi adalah 614 Hijriah. Kemudian pada abad ke-8 pada kitab Asy-Syihli fi Ansabi Talibin karya Muhammad Ibnu adalah Toktobi Al-Hasani masa 709 Hijriah. Kemudian ada kitab ada As-Sabit Al-Musan karya Ibnu Araj Al-Husaini 787 Hijriah. Kemudian pada abad ke-9 ada kitab adalah Umratul Talib di Ansabi Abi Talib Ahmad Ibnu Inabah tahun 828 Hijriah. Kemudian ada kitab ke-9 ada abad ke-10 ada kitab adalah Tuhfatul Talib karya Zakaria Al-Ansari 926 Hijriah. Nah ini ya, ini menggambarkan bahwa dari 9 kitab ini, bahwa silsilah baginda Nabi Muhammad SAW yang tadi adalah nyata. Sama bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad punya putri Fatimah, menikah dengan Ali bin Abi Thalib, punya anak Hasan Husain, dari jalur Hasan menurunkan Hasan, Ali Qasim, Muhammad dan Zaid, dan jalur Husain menurunkan Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Fakir, Jafar Al-Sadiq, Ali Uraidi, Muhammad Al-Nakid, ya, An-Nakid, Isya Arumi, dan dari Ahmad bin Isa adalah punya 3 putra, Muhammad, Ali, dan Husain. Nah, dari 9 kitab ini tidak ada yang menunjukkan bahwa sesungguhnya adanya tokoh yang bernama Ubaidillah yang tadi kita baca dari nasabnya Kang Bahar ya. Tapi kita belum selesai, mari kita lihat. Di manakah persoalan itu muncul ya? Nah, di abad ke-10 sahabat ya, walaupun di kitab 9 tidak mereportasi atau minimal dari kitab yang paling dekat adalah dengan mulainya muncul kisah daripada adanya tokoh yang bernama Ubaidillah. Kalau bahasa Kiai Imaduddin itu di Dukcapil ya, dari periode sampai abad ke-9 itu semuanya dari 9 kitab yang yang ada ini, dan Abah juga sedang membaca pelan-pelan satu karena tidak mau hanya mendengar dari Kiai Imaduddin saja. Kita pun adalah memverifikasi pelan-pelan karena mudah-mudahan kalau ada izin Allah apalagi nyusun buku yang lebih komplit ya, dari nasabnya, ilmiahnya, kemudian juga kalau belum tes DNA-nya, kemudian juga dari sejarah dan lain sebagainya. Nah, itu ya untuk perbendaharaan ya buat masyarakat Indonesia biar mereka memilih mengkaji sendiri ya. Nah, dari abad ke-10 lah ternyata ya adalah muncul kitab yang menyebutkan nama leluhur Ba'alwi ya sebagai dzurriyyat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai ya, dari mulai adalah Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nakid adalah semua bersumber ditukil dari kitab Habib Ali Asy-Syakron 895 Hijriah. Ya. 895 Hijriah yaitu kitab Al-Burqatul Musyikoh. Inilah sebetulnya yang awal, dongeng yang awal. Kita anggap nggak usah sebut dongeng. Inilah kitab yang ditelusuri oleh siapa adalah Ali Asy-Syakron tadi semua ya. Walaupun di kitab-kitab sebelumnya tadi yang Abah sudah bacakan dari mulai abad 4, 5, 6, 7, 8 tidak ada mengindikasikan tentang Ubaidillah ini semuanya. Bahkan yang lucu kalau menurut Abah di abad ke-9 sendiri kalau seandainya Habib Ali Asy-Syakron ini adalah seorang dzurriyyat, seharusnya sudah direkod oleh siapa? Ahmad Ibnu Inabah
yang paling dekat ya tadi semua. Berarti kalaupun Ali Asyakron itu ada saat itu, tentulah beliau bukan seorang duriat yang pertama, tentulah yang kedua beliau bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Karena harusnya adalah orang yang duriat di zaman itu, karena ada kitab yang dekat dengan Habib Ali Asyakron, yaitu adalah bahkan wafatnya adalah 926 Hijriah, ya. Tuhfatul Thalib, ya kata Zakaria, tidak merepot juga barangkali menyebutkan satu nama tadi semua ya. Jadi sahabat ya, jangan kita dalam membahas apapun bedakan. Kalau ahli nasab itu ahli nasab ya. Jadi kan suka ada yang berkata, wah bisa jadi mereka nggak mau nyatat nama itu. Oh tidak. Apalagi ini nasab kepada junjunan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pengalami abah saja yang baru belajar tentang belajar ilmu nasab, itu kan ternyata, masya Allah, jelimetnya itu tadi saling. Maka disinilah butuh kejujuran dan niat yang lurus, bukan kebencian, bukan mengadu domba, tapi untuk menyelamatkan manusia. Itu tujuannya. Ya, kalau bagi abah pribadi tidak ada kebencian kepada Ba'alwi, kepada siapapun, tetapi kita ada kewajiban sesama adalah hak adami meluruskan segala perkara yang tidak lurus ya sahabat. Nah dari kitabnya inilah sesungguhnya yang sekarang yang disebut suhroh wal istifadoh. Seolah-olah manusia berpegang pada patokan bahwa karena semuanya berasal daripada adalah kitab Ali Asyakron yang bernama Alkitab adalah Burqatul Musyikoh inilah. Semua penulis selanjutnya melihat ke situ. Kalau bahasa tauhid basyuhdul kasroh fil wahdah gitu loh. Nah gitu. Dari titik kitab itulah semuanya informasi itu diambil. Nah, sementara kitab kitab Ali Asyakron Al-Burqatul Musyikoh ini adalah Al-Burqat ini adalah dari 9 kitab ke atasnya 550 tahun tidak ada ketersambungan sahabat. Ya. Bahkan mulai disitulah sebetulnya mulai gonjang-ganjing dari abad ke-9 ke-10 ke atas, dongeng yang untuk penyesuaian kurun antara orang dengan orang. Karena nanti kalau teranjanya kurunnya terlalu jauh, membingungkan juga gitu kan tadi. Jadi mari kita bantu para Ba'alwi ini, barangkali kita ada menemukan celah dan abah terus mencari kemana pergi negara pun. Kemarin di Dubai ya juga terus dalam berhubungan dengan para ulama Dubai. Insya Allah nanti abah juga minggu depan akan ke Lombok, mungkin akan bertemu dengan ulama-ulama Lombok. Barangkali mereka punya catatan yang khusus gitu. Sepulangnya dari Lombok, insya Allah ke Kalimantan, ya akan bertemu juga dengan ulama-ulama Kalimantan. Barangkali mereka punya kitab yang tersembunyi yang di keluarga-keluarganya. Kita dalam membantu siapapun demi kebaikan, bukan demi kebencian, itu sahabat ibadah. Ya percayalah tadi semua ya. Maka dari kitab Ali Asyakron dari kitab Al-Burqat inilah sahabat menjadikan persoalan awal. Sementara 550 tahun sebelum kitab itu adalah seperti nasab yang Abah bacakan tentang nasabnya Kang Bahar tadi, jauh tadi semua ya. Tapi kita jangan dulu suudon, kita lihat dulu muncullah kitab-kitab dari Al-Burqat itu adalah ulama menulis lagi, tapi sumbernya referensinya dari kitab Ali Asyakron tadi. Maka kalau kitab Ali Asyakronnya itu salah, maka semua kitab ke sana tidak bisa dipegang ya. Ini kan tadi semua. Jadi di antaranya adalah Al-Diawlani karya Asy-Syaqawi ada tahun 902 Hijriah. Dikatakan Qiladat Ad-Dahr bil Wafayat ya karya Muhammad Thayyib Makmaroh ada tahun 940 Hijriah. Adalah kitab sahabat yang bernama karya Ibnu Hajar Al-Haytami wafat 974 Hijriah. Kitab adalah Tuhfatul Thalib karya Muhammad Al-Husain Samarqandi. Ini sebetulnya orang-orang hebat. Ibnu Hajar Al-Haytami, Samarqandi adalah termasuk adalah kitab-kitabnya Abah Haji juga. Wafat tahun 996 Hijriah. Abad ke-13 Bawi mengarang juga kitab adalah Ar-Rudi Al-Jalili karya Murtado Al-Jabidi wafat 1200 Hijriah.
Nah, sekelas Imam Samarqandi ataupun barangkali di sini ada Ibnu Hajar Al-Haytami, karena Abah termasuk juga pencinta Ibnu Hajar Al-Haytami ini. Tapi ya inilah kadang-kadang ulama dulu terlalu husnudon. Itu yang pertama, ya. Maka pada saat ada muncul dari kitab Ali Asy-Syakron itu dijadikan rujukan kelihatannya. Jadi janganlah sahabat, ulama itu manusia. Jangan selalu mengatakan, wah ini kan ulama, wah ini kan pendukung Syafi'iyah. Ya belum tentu. Nama Nabi aja kalau nggak dimasuk banyak salah kok sebenarnya, gitu kan tadi. Lihat dalam bab sholat, Nabi pernah sholat duhur 3 rakaat dan lain sebagainya. Itu manusiawi, ya. Walaupun Nabi tetap adalah untuk contoh kepada kita bagaimana kalau salah dalam sholat, gitu kan tadi semuanya. Artinya jangan kita ini kayak patung hidup itu tadi semua, ya. Jangan kayak patung. Nah, jadi jelas dari kitab-kitab ini menunjukkan bahwa sesungguhnya segalanya, ya. Makanya pada dilanjutkan pada abad ke-10 muncul kitab Tuhfatul Thalib Kai As-Samarqandi menyatakan bahwa Ubaid atau Ubaidillah ini punya anak yang bernama Alwi. Nah, di sini mulai muncul lagi, ya. Maka disebutlah ke mereka itu Ba'alawi tadi semua, ya. Kadang-kadang disebut Alawiyin tadi. Jadi kalau dihitung putusnya rantai nasab Habib Ba'alwi yang mengklaim sebagai zuriat Nabi, jika dihitung dari abad ke-4 sampai abad ke-10 maka terputus 550 tahun, ya. Kemudian belakangan dari mana ya Habib Ali Asy-Syakron ini menetapkan bahwa dirinya adalah zuriat Nabi? Konon, ini saya pernah ikut adalah channelnya Gus Aziz Jajuli, anak muda yang cerdas, ya. Beliau menjelaskan dari mana Ali Asy-Syakron itu menetapkan nasab dirinya, itu dari mimpi, ya sahabat. Bagus juga, ya. Dari mimpi. Nah, sekarang Anda percaya mimpi atau percaya nah itu, ya. Jadi ini jadi dijelaskan ada 550 tahun, artinya silsilah dzurriyyah Nabi Muhammad yang paten sudah tercatat sejak abad 4 sampai dengan 550 Hijriah. Kemudian muncullah klaim baru, ya, tertulis dalam kitab Tuhfatul Thalib karya Husain Samarqandi di abad ke-10 tadi semua. Jadi kita bisa maklum lah, ya, perjalanan ini. Cuma kita dalam mempelajarinya tidak boleh berat sebelah, ya sahabat. Informasi segala kemungkinan tadi semua. Karena tujuannya adalah untuk meluruskan, untuk menolong tadi semua, untuk membantu tadi semua, ya. Maka nama kitab-kitab seperti di atas tadi, Al-Burqah adalah Musyikoh karya Ali Abu Bakar Asy-Syakron, Habib Asy-Syakron menuliskan, menyesuaikan dirinya itu ternyata dari mimpi, ya sahabat. Satu kawal, akhirnya muncullah silsilah dari Ali bin Abu Bakar bin Muhammad bin Maulana Dawilah bin Ali Sahibut Arak bin Ali Al-Goyur bin adalah Fakihul Muqaddam bin Ali bin Ahmad Sahib Mirbat bin Alwi bin Qasam bin Ali bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Nah, disinilah karena barangkali Ahmad bin Isa tidak pernah, ya, ini maka ada perpaduan sejarah sahabat kalau Abah lihat dari dalam kitab ini adalah antara kisah Ubaidillah sebagai Ba'alwi, Ubaidillah sebagai Banul Ahdal. Nah, disinilah mulai rancu. Maka pantas kata Kiai Maduddin, sesungguhnya Banul Ahdal dan Ba'alwi ini saling mendukung dalam mempertahankan nasabnya. Tapi nggak usah dulu sudan tadi semua, ya. Kita tetap lurus, hati dingin, kepala jernih. Ada tujuannya adalah untuk mencari kebenaran, bukan untuk mengadu domba siapapun. Tadi semua, ya. Dijelaskan bahwa disebutkan adalah Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisyah. Tidak ada catatan masa itu. Kemudian punya anak bernama Ubaidillah. Juga tidak ada catatan di masanya. Kemudian cerita tentang Alwi yang punya anak namanya Muhammad dari semua, ya. Nah, inilah banyak orang mengatakan, termasuk adalah guru kita Rais Am PBNU mengatakan tidak ada pencatatan dan tidak ada ahli nasab saat itu. Gitu kan kata beliau. Bahwa masanya sedang perang dan lain sebagainya. Dan juga
Ya ada lagi yang mengatakan, seorang lagi yang bernama Buya juga gitu kan tadi semua. Bahwa tidak semua orang itu memang bisa dicatat gitu kan tadi. Nah, kemudian Kiai Alawi dari Bandung mengatakan, iya kalau tokohnya itu tukang cendol, tukang bakso, tukang cilok, atau barangkali Abah Setu, siapa yang mau nyatet nasabnya, itu kan tadi. Walaupun saya juga punya nasab, barangkali saya mati 1000 tahun, masih ada ngegantung nasab, gitu kan tadi semua. Kepada bapak saya, bukan kepada siapa-siapa, gitu kan tadi. Saya saja punya silsilah nasab gitu kan tadi. Jadi nggak bisa disebutkan tadi semua apa namanya langsung begitu saja ya. Ya. Kemudian disebutkan adalah tentang apa namanya nama tokoh yang dibesar-besarkan adalah Al-Muhajir, sahabat. Ini adalah hanya merupakan alibi adalah untuk memastikan Abah sudah buat sayembara. Siapa yang bisa membuktikan Said Ahmad bin Isa pernah hijrah? Karena sampai hari ini makamnya adalah saya udah pernah video call dengan teman yang ada di Irak, di Husaisah itu. Makamnya luar biasa, indah, dan tidak dibikin khurafat. Seperti makam Isa Al-Muhajir atau Pakih Muqaddam yang ada di Yaman. Tadi semua ya. Karena berbau dengan apa namanya yang disebutkan dengan tarim, sahabat, itu betul berbau horor semuanya. Ya ini ya dari mahasiswa Yaman yang datang ke Indonesia, dari mahasiswa Yaman yang ada di sana yang kita kontak ya. Dan juga mungkin apa namanya adik saya adalah Agus Jajuli juga pernah kuliah di Yaman ya. Nah, kemudian tadi malam juga ketemu dengan di sini seorang kiai besar di apa namanya adalah di sini juga katanya putranya adalah alumni Yaman gitu kan tadi semua ya. Jadi sebetulnya sekarang yang banyak bicara tentang mengisahkan tentang apa namanya yang selalu diagung-agungkan oleh Kang Uas gitu kan tadi tentang apa namanya Hadramaut tadi semua dan tidak seperti itu kebenarannya tadi semua. Bahkan lebih cenderung kota yang horor adalah cenderung sebetulnya apa yang dikatakan oleh Senokor Groni bahwa mereka parasit makam itu betul-betul benar ya. Dulu saya pernah membaca dalam sebuah buku sahabat yang dimana siapa itu apa namanya Senokor Groni mengatakan bahwa Habib-Habib Yaman ini adalah parasit makam ya. Ternyata di mana-mana mereka yang haplogrup G ini parasit makam di Mesir, kemudian di Palestina tadi semua, di Afrika Selatan tadi semua ya, bahkan di Yaman sendiri. Lihat makam-makam mereka di Indonesia ya, kan sebetulnya sangat berseberangan dengan mazhab Imam Syafi'i, apalagi imam yang lain ya. Makam dijadikan kayak rumah gitu kan, dihias tadi semua, dijadikan pemujaan, sebenarnya lebih cenderung pemujaan. Nah inilah ya, maka betul-betul kita harus menelusuri dari fakta, dari kitab sejarah, dari kitab yang lain, dan realita yang ada kemudian. Ya. Jadi Al-Muhajir ini adalah, Ahmad Al-Muhajir ini ternyata nama Al-Muhajir adalah gelar yang disematkan untuk Ahmad bin Isa adalah oleh Ba'alwi. Untuk alibi bahwa Said Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman. Abah sudah membuat itu 6 bulan yang lalu dan sampai hari ini tidak ada yang. Maka itulah Abah sekarang lagi membantu karena tidak ada yang datang, maka Abah sekarang yang akan menulis kitab itu ya. Dari versi apa Banu Ahdal, dari versi, maka Abah sedang mengumpulkan juga dari duriat-duriat yang asli, termasuk juga dari keluarga apa namanya kerajaan Brunei. Karena banyak sahabat yang keluarga-keluarga asli Rasulullah istilahnya masih ada bahasanya ya. Ya walaupun mereka ngerti lah tadi semua ya. Kata Abah juga Muhammadun maka Muhammadun Aba apa namanya ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Nah, ini silsilah sopo sebenarnya semua di mata Allah itu. Maka disinilah tauhid sahabat. Maka sebenarnya nggak usah ngeributin nasab sebenarnya. Tadi semua asal orang-orangnya ini ngeributin nasab. Kenapa? Karena orang sudah menjual nasab untuk merusak. Itu saja.
Kalau bagi Abah pribadi, Muhammad itu bukan manusia dan tidak punya anak. Dan lam yalid walam yulad tadi semua. Maka kisahnya diwafatkan putra-putra Qasim, Abdullah, itu anaknya Ahmad tadi semua ya. Jadi Muhammadnya tadi kita harus bedakan antara kata Abah juga antara Ahmad dan Muhammad. Nabi kita ini adalah Ahmad yang menjadi tajali sempurnanya dari Nur Muhammad. Pahami ya. Jadi jangan berhenti juga lah belajarnya di situ tadi semua. Akhirnya sampai mati ngeributin nasab melulu nanti. Nah, ternyata sekarang ditemukan Ubaidillah ini sebenarnya anak siapa? Nah, ini ditemukan ternyata Ubaidillah itu adalah dari silsilah Banul Ahdal. Ubaidillah adalah bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Hamnan bin Aun bin Ahdal. Diriwayatkan adalah Ubaidillah ini pernah hijrah ke Yaman. Ya. Ini adalah nama Ubaidillah dari Bani Ahdal, bukan keluarga Ba'alwi ya, adalah dari kitab Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk karya Abahuddin Al-Janadi yang wafat 732 Hijriah, bahwa ada ulama besar Yaman adalah yaitu Ahdal. Nah, ini dikisahkan sebetulnya dari kitab itu, sahabat. Betul, mereka ini adalah khodam daripada Said Ahmad bin Isa. Bahkan dikisahkan Banul Ahdal dan Banul Kudaimah ini memang pernah menemani bahkan Said Ahmad bin Isa. Ya. Dalam kisah dijelaskan pernah bahkan beliau yang memakamkan di Husaisyah itu. Bahkan mensolatkan Banul Ahdal ini. Ya. Ya, barangkali disitulah mungkin mulai awal ada ide antara Ba'alwi dan Banu Ahdal ini, karena tadi semua adalah nasab untuk nasib dari dulu. Ini kisah tentang bagaimana nah sebetulnya Abah menemukan Muhammad bin Sulaiman ini sebetulnya memang aslinya Yahudi dari awal pun, waktu masih di Irak sekalipun ya. Inilah Banu Ahdal yang pertama ada hijrah ke sana itu ya. Ulama besar Yaman ada Banu Ahdal bernama Muhammad bin Sulaiman bin Ubaidillah bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Hamhan bin Aun. Keluarga Alwi ini di abad ke-9 dapat merapat ya mendekati Banu Ahdal ya. Jadi disinilah sesungguhnya adalah Abah pernah kisahkan tentang orang yang setelah dikisahkan Banu Ahdal yang memakamkan Said Ahmad bin Isa di Husa, mereka nyebrang ke Iran, ke Yaman. Ini mungkin yang direkod di sini dalam kitab ini, bahwa Ubaidillah ini adalah sesungguhnya nggak ada kaitannya dengan Ba'alwi kalau di sini, tapi kaitannya kepada Banul Ahdal yang pernah menjadi khodam Said Ahmad bin Isa. Adalah mereka adalah nah, tetapi ada dua versi kisah yang Abah lihat. Ada tokoh yang bernama adalah Sulaiman bin Ubaidillah ya, di sini adalah tokoh Yahudi yang sebetulnya mereka pada saat di Irak pun mereka lebih dahulu pindah adalah ke Yaman, mendahului daripada Banul Ahdal. Karena Banul Ahdal adalah khodam melayani Said Ahmad bin Isa sampai katanya dikisahkan adalah memakamkannya dari semua. Nah, disinilah mulailah kisah Yaman. Banul Ahdal pindah ke Yaman, kemudian juga Sulaiman ini pindah ke Yaman. Dari sinilah mulai muncul tokoh Ubaidillah dari semua. Awalnya Ali Qoli Qasam inilah yang hijrah dari Irak ke Yaman. Ya. Karena ternyata di abad ke-9 diketahui atau terbongkar juga bahwa ternyata Banul Ahdal itu tidak terverifikasi pula sebagai dzurriyyat Nabi. Maka di antara sekian puluh adalah orang yang menisbatkan dirinya nasab kepada Nabi oleh nakobah daripada Yaman adalah di antaranya Banul Ahdal. Mereka adalah bukan dzurriyyat baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau di kita adalah Kang Rumail Abbas itu adalah Banul Ahdal tadi semua ya. Maka jangan aneh kalau beliau adalah ya bekerja untuk Ba'alwi ya. Tapi mari kita positif ya. Karena saya juga ada dua kitab yang sedang insya Allah akan segera ada ya. Kalau yang lainnya silakan merujuk pada Kiai Madudin, beliau ahlinya ya. Abah hanya menyambung-nyambungkan saja, jangan sampai kita taklid buta juga. Dulu kita taklid buta salah, sekarang kita juga apa saja kata orang. Nah, inilah sahabat, inilah yang harusnya bahwa dalam berilmu itu nggak cukup alimah, ya harus sampai kepada wazaka ma'lum, kudus ma'lum. Kalau enggak kita di akhir zaman ini nyemplung sahabat. Maka kenapa alimah ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alim wa dzaka ma'lumun itu
harus maklum kita. Dari ilmu yakin ke hakul yakin itu harus jelas gitu. Ya, walaupun kalau Anda kenal dekat ya nggak apa-apa, taklid dah gitu kan tadi. Tapi kayaknya bagi orang-orang peneliti, walaupun sudah kebenarannya nyata, masih penasaran saja. Karena yang selalu yang dicari adalah peneliti itu adalah mencari bukti, bukan hanya berpegang kepada syuhra wal istifadah tadi semua ya. Nah ini ya, ini jam berapa nih? Karena Abah mau ada acara tadi semua ya. Jadi, nah inilah yang kembali ke kisah Bani Ahdal. Bani Ahdal ini di abad ke-7 disebut bahwa leluhurnya hijrah abad ke-6 ke Irak, Yaman. Kemudian keluarga Pak Ba'alwi adalah abad ke-9. Menyatakan bahwa berhijrah itu sepupu dengan keluarga Ba'alwi. Seolah-olah mereka saudaraan. Padahal tidak ada kitab yang menceritakan hal tersebut. Akhirnya diterima juga oleh Banu Ahdal pengakuannya di abad ke-9. Di mana bersamaan dengan masa Ali Asyakron. Namun apa yang terjadi gitu kan, ternyata di masa itu muncul kitab penolakan yang menyatakan bahwa keluarga Aun bukanlah putra dari Musa al-Qadim dari semua ya. Jadi kitab-kitab di Irak saat itu datang memberitahukan kepada mereka bahwa Awan ini tidak punya ayah bernama Musa al-Qadim, atau Musa al-Qadim tidak pernah punya anak bernama Aun. Akhirnya Banu Ahdal tetap nggak peduli dan tetap mempertahankan nasabnya. Nah inilah tadi, kalau nasab sudah jadi nasib, repot memang. Kalau saya mau diputusin nasab saya bodoh amat gitu kan tadi semua. Apa untungnya tadi semua? Nasab itu nggak ada siapa-siapa. Orang ajar aja orang syirik punya anak Ibrahim tadi semua. Ya, Wong Nuh aja punya, orang soleh punya anak Kanaan tadi semua. Bukan siapa bapakmu, bukan siapa kakekmu, sopo dirimu, sing penting itu ya. Tadi semua ya. Cuma ini diungkapkan oleh Kiai Imad karena merusak tadi semua. Apalagi sudah muncul fatwa-fatwa yang menyeramkan tadi semua. Pegang tete perempuan syafaat gitu kan tadi. Meniduri isi orang syafaat. Dari mana coba? Ini yang harus diluruskan. Jadi bukan merebutkan nasab orang lain, tapi adalah harus meluruskan kebenaran, tadi menyelamatkan banyak orang. Ya. Kemudian mereka klan Ba'alwi mengasosiasikan bahwa leluhur mereka yang bernama Ali Qoli Qasam itu adalah adik daripada Jadid. Tapi ketika diteliti, tahunnya tidak matching, alias nggak klop. Ali Qoli Qasam di abad ke-6, sedangkan Jadid yang diasosiasikan sebagai anak dari Abdullah itu ada di abad ke-4. Akhirnya kalang kabutlah cari nama-nama palsu. Nah, inilah kira-kira kalau ibaratkan, waduh disusun bangunan itu, ini nggak ada tiang nih, tambah tiangnya ini. Namain si Anu. Wah ini nggak pas nih, tambah tiang gitu ya. Mereka bikin nama-nama Ali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah, itu begitulah mereka laksanakan ya sahabat. Nah, kemudian kita sedikit dengan tokoh yang namanya Faqih Muqaddam. Ya ini karena adalah tokoh yang digelembungkan, yang dikisahkan sahabat. Sesungguhnya dia bukan siapa-siapa, bahkan distandarkan lebih hebat dari Tuan Abu Qadir. Tetapi ya inilah namanya juga kisah dongeng ya. Ya. Kalau bahasa surah wal istifadah, kitab Sikabayan itu surah, itu kisah Sikabayan. Kemudian juga siapa? Bahkan yang lebih surah daripada Ba'alwi ini adalah Robin Hood dari semua. Dongengnya luar biasa, difilmkan, dibukukan. Ternyata tokohnya nggak ada. Ya gitulah, kayak mirip tadi semua ya. Apakah alasannya? Apakah karena tidak terverifikasi, tidak tercatat, tidak riwayat? Penulis pada masa tokoh itu, padahal di masa sejamannya itu banyak alim ulama besar, pencatat riwayat dan sejarah yang hidup sejaman dengan Faqih Muqaddam. Jadi mereka punya alasan tokoh ini digelembungkan bisa mi'raj 70 kali sehari ya. Tapi di sinilah perbedaan khurafat dengan mukjizat. Mereka, oh ini kan mukjizat. Ini kan karomat itu. Karoma irama itu sonetanya. Ini karoma katanya gitu. Dari semua. Karomah itu Pak, itu di sisi Allah. Mereka sedang menjelaskan kekuasaan Allah. Kalau Allah lah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi pada saat dikisahkan ada kehebatan dari makhluk yang la haula wala quwata, di situ hurafat. Tadi semua. Kesaktian, kehebatan di sisi makhluk itu khurafat namanya. Itu ya.
bedakan ya antara tadi semua. Ya. Jadi Faqih Muqaddam ini jika saat ini ada orang mengeles dengan alasan bahwa bisa saja tidak tercatat sejarahnya, itu karena pada masa itu adalah Hadramut sedang keadaan perang, jadi tak ada yang menulis nasab-nasab. Nah, ini sebuah kenaifan, karena pada saat itu sahabat pada sejaman dengan Faqih Muqaddam setidaknya ada 5 kitab yang besar, ya. Harusnya kalau dia itu adalah imam mujtahid atau yang bisa mi'raj 70 sehari, pasti ini kitab-kitab ini adalah kitab nasab, ya. Apalagi yang berkaitan dengan Faqih Muqaddam, berkaitan kepada nasab pada Rasulullah, pasti sudah terreportasi. Ada di antaranya kitab Tarikh Al-Musallam karya Al-Lahji, wafat 545 Hijriah. Tabaqat Fuqaha Il-Yaman karya Ibnu Samurah, wafat pada 58 Hijriah. Kitab Al-Iqlil, ya, Man Akbari Il-Yaman karya Abu Muhammad Hasan Al-Hamdani pada 940 Hijriah. Kitab Tarikh Aden Hadramaut karya Abdurrahman bin Ali bin Hisan, wafat 808 Hijriah. Kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk karya Bahauddin Al-Junadi, masa 732 Hijriah. Belum lagi sahabat, kan ada kerajaan Yaman. Kalau tokoh sebesar Faqih Muqaddam itu ada, tentu 5 ulama besar ini yang menulis kitab nasab saat itu sudah tadi semua. Kalau tukang sulap saja udah yang bagusan dikit, apalagi ayat keduriat pasti dicatat, apalagi yang bisa mi'raj 70 kali sehari dari semua, ya. Ini dari semua. Apalagi yang bisa menurunkan rantai emas dari langit, yang bisa menurunkan air susu dari hujan, air hujan susu dan lain sebagainya. Aduh, pantas kata orang tua dulu ada lagu dongengang liang tai dicongcong engang damaran mung bau kopet. Nah, orang tua dulu sahabat nggak mau ngomongin dongeng karena tadi bau kata dongeng itu tadi semua. Itu bener lagu itu di Sunda. Tadi semua. Ya, nah, pahami ya. Ini baru beberapa halaman yang Abah sudah ini kan. Nah, jadi jelaslah, lihat dari kitab Datul Thalib kayak Ibnu Inabah di abad ke-9, harusnya Ba'alwi, Ali Asyakron sudah jadi ulama besar saat itu, seharusnya kata beliau. Maka seharusnya kalau seandainya Ali Asyakron sebagai ulama besar, plus sebagai duriat Nabi, tentu Ibnu Inabah di abad ke-9 hampir sejaman dengan Ali Asyakron tadi semua, beda mungkin berapa puluh tahun ya. Harusnya udah nama Ali Asyakron sudah masuk dong, gitu kan tadi. Kecuali Ali Asyakronnya hanya Ali Asyakron tukang channel saat itu tadi semua ya. Tadi ya. Tentu ya, maka inilah sahabat ya yang dikatakan dalam dalil dalam hukum adalah taklid ba'da duhuril hujjah adalah wadalil hadaharam. Maka dikatakan seharusnya kepada kita dengan apa yang sudah Abah sampaikan barusan, karena taklid kepada kalau bahasa siapa itu adalah inna nasabala yasbutu itu Abah lupa ya tadi semua, di mana pada saat ada yang membatalkan atau bahasanya adalah hukum dalam hukum syariat Islam dan taklid ba'dal duhuril hujjah wa dalil hadaharam, maka menjadi dosa kepada mereka yang mengaku dan pengikutnya yang mempercayainya. Tapi bagi kita yang meluruskan, karena terus akan meluruskan tadi semua ya, kalaupun katakanlah mereka itu benar, tidak menjadi dosa karena ini bukan dari rukun iman, sahabat. Percayalah, menolak mereka sebagai nasab itu tidak menjadi rukun iman. Apalagi kalau diniatkan kepada kita adalah ingin meluruskan, adalah menjaga keagungan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi bersabda, tidak ada seorang pun yang menisbatkan diri kepada selain bapaknya, padahal ia tahu bahwa itu bukan bapaknya, kecuali dia kafir tadi semua. Dan siapa yang mengaku-ngaku ia berasal dari satu kaum, padahal sama sekali tidak ada nasabnya kepada mereka, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Hadis Imam Bukhari Muslim, ya sahabat. Jadi itu saja dari penelusuran Abah membantu Ba'alwi untuk menemukan nasabnya mereka, karena mereka tidak menemukan nasabnya sendiri. Tadi semua. Sekarang Abah berbalik
akan mencoba menemukan nasab mereka. Ini baru satu versi. Maka mudah-mudahan ada jadikan satu yang bermanfaat, bukan menambah, tidak ada mencari niat untuk keburukan, kebencian, dan kita haruslah autentik, kita adalah harus ilmiah, dan segala apa yang ada adalah, kalau barangkali Mbak Alwi punya kitab tadi semua, kalau perlu saya beli gitu kan tadi semua ya. Dan kitabnya kalau yang menunjukkan bahwa di situ ada yang mengatakan tentang barangkali cukup masuk akal saja, 50 juta saya beli kitabnya. Kalau ada dari kalangan Mbak Alwi sendiri yang mau barangkali ngejual kitab gitu kan. Tapi tentu kitabnya adalah bukan kitab ada jeruk makan jeruk, karena sekarang udah di mapping ya sahabat, dari abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9 barulah ada abad kitab 10. Nah, disitulah sesungguhnya kita segala kitab itu, karena segala maaf kesalahannya kalau kita simpulkan untuk sementara kan berbagai sumber yang kita peroleh adalah semuanya bersumber dari ahli asyakran. Itulah masalah. Kemudian ulama-ulama berikutnya mengambil dari situ. Akhirnya tadi kalau induknya kokocorana salah, maka hidunglah China kaditu gitu kan dari semua ya. Dan disinilah juga betul kata Allah tadi bahwa kata Allah banyak manusia itu adalah wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Dulu itu manusia itu selalu husnudzon, apalagi kalau sudah syuhrah wal istifadah dari semua. Setelah diteliti si Kabayan syuhrah wal istifadah, tapi kemudian ternyata ditanya, siapa bapaknya Kabayan? Oh, baru manusia kaget. Namanya begitu sudah terkenal tadi semua, kisahnya begitu sudah terkenal, dongengnya difilmkan terus, seolah dibukukan skenario. Begitu ditanya, bapaknya Kabayan siapa ya? Bingung semua. Akinya Kabayan siapa? Lahirnya di mana? Tadi semua. Bukti arkeologinya ada enggak? Gitu kan tadi. Nah, baru bingung. Anaknya siapa? Gitu kan tadi. Terus sekarang duriatnya di mana? Nah, itu baru bingung tuh. Nah, itulah kisah Mbak Alwi ini hampir mirip dengan kisah si Kabayan tadi semua. Sementara bukan suudon ya. Karena Abah sampai pergi berbagai negara keliling gitu kan tadi semua ya. Ini masih belum berani Imad untuk menulis buku karena terus memverifikasi yang terbaik adalah dengan tujuannya adalah siapa tahu Abah bisa membantu Mbak Alwi menemukan keluarganya yang hilang tadi semua ya. Sehat semua ya, berkah semua dimanapun. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah menggunakan YouTube untuk perkara atau dunia masa. Media sosial adalah untuk kebaikan, bukan untuk saling menjelekan. Tetap adalah ilmiah. Yang kedua, gunakanlah, apalagi kalau sudah adab menggunakan nama. Hati-hati juga ngaku Duriat Wali Songo. Jangan-jangan bukan lagi. Nah, Abah juga sedang menyusun tadi semua, mencari. Karena sekarang hati-hati banyak orang ngaku-ngaku juga Wali Songo. Tapi Abah lihat nggak ngerti amaliyah Wali Songo. Ngaku-ngaku Duriat Wali Songo, tapi amaliyahnya Abah lihat masih Mbak Alwi loh. Tauhidnya masih tauhid Mbak Alwi. Nah, inilah yang sesungguhnya hati-hati juga. Nanti saya akan akan bikin salesehan khusus bersama dengan tokoh-tokoh yang ingin membuka juga tentang Wali Songo. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi video singkat ya dari Abah Setu ya. Nah, jadi kalau kita renungkan bersama apa yang beliau sampaikan, ada benarnya juga. Bagaimana beliau ini sekarang kali ini katanya ya lagi menyusun sebuah buku ya. Ini terutama untuk bukan membongkar ya, tapi untuk membantu para habaib supaya nasabnya benar. Jangan sampai nanti nasabnya salah alamat. Bukan keturunan Nabi lalu dicantolkan kepada Nabi. Ini luar biasa. Abah Setu ketika kita mendengar ya daripada beberapa ceramahnya pergi ke berbagai macam daerah saudara sekalian, di mana ketika beliau itu mencari sebuah ilmu, bahkan sampai katanya tadi datang ke Lombok ya saudara sekalian. Nah, jadi nanti akan ketemu daripada salah satu keturunan raja yang ada di Lombok, saudara sekalian. Mudah-mudahan lah. Ya, katanya ini di Lombok Barat ya, kalau tidak salah itu di dekatnya Senggigi. Ya, hati-hatilah untuk Abah Setu menjaga pandangan Abah. Jangan sampai nanti masuk ke daerah pesisir pantai, apalagi ke pantainya Senggigi.
luar biasa. Nanti di sana akan banyak pemandangan-pemandangan yang terutama bagi kita ya, yang bagi semua orang, apalagi Abah ya, yang mungkin kalau Abah bisa kita bilang sudah pandai menjaga hati ya, ketika memandang sesuatu yang tidak boleh dipandang. Misalkan nanti pergi ke pantai, mungkin Abah bisa menjaga hati ya di sana. Tapi kalau kita-kita ini mungkin tidak bisa, saudara sekalian. Nah, itu Abah Setu, bagaimana beliau itu sampai terjun ke NTB, salah satu provinsi yang memang penduduknya sedikit ya. Agak sedikit kalau kita bandingkan dengan Pulau Jawa ya. Dan tergolong pun juga provinsi yang memang penduduknya minoritas ya. Kalau kampanye presiden ini mungkin sebagai penambahan lah, tidak seperti provinsi-provinsi di Jawa, bagaimana didahulukan lah ketika ingin mencari suara. Namun di dalam perjalanan di sini, saudara sekalian, mungkin Abah Setu nanti sempat mampir ke makamnya salah satu pahlawan nasional, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, saudara sekalian, yang ada di Lombok Timur. Ya mungkin beliau akan mampir di sana ya. Beliau adalah salah satu pejuang untuk melawan penjajah dulu, terutama Jepang ya, yang ada di Selong ya, atau Lombok Timur. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.